Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Pada video ini kita akan membahas bagaimana menggunakan Google Meet sebagai media untuk melaksanakan pertemuan secara online. Nah, pada video ini akan ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagaimana cara membuat room meeting secara langsung. Kemudian bagian yang kedua adalah menjelaskan interaksi yang dapat dilakukan selama pertemuan online melalui Google Meet. Dan bagian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengatur suatu pertemuan online pada waktu tertentu, kemudian kita kirimkan undangannya ke peserta yang diinginkan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, untuk membuat room meeting secara langsung melalui Google Meet. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus masuk terlebih dahulu pada situs meet.google.com. Kemudian nanti akan muncul tampilan awal seperti ini, kurang lebih. Kemudian di sini adalah informasi pada saat kita mengakses waktunya. Kemudian ini adalah akun yang login saat ini. Kalau belum maka harus login terlebih dahulu melalui akun Gmail masing-masing. Kemudian di sini adalah setting untuk kita memastikan bahwa audio atau video kita sudah berjalan dengan baik pada saat pelaksanaan meeting online ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa mikrofon berfungsi dengan baik, visualisasi suaranya muncul di sini. Kemudian untuk speaker berfungsi dengan baik. Kemudian video untuk memastikan bahwa kamera kita bisa merekam gambar atau video kita dengan baik pada saat meeting nantinya. Nah, untuk bisa membuat room secara langsung melalui Google Meet, cukup klik join or start a meeting. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul dari pertemuan yang ingin kita laksanakan, misalnya pertemuan online. Kemudian kita klik continue, kita tunggu. Oke, akan muncul tampilan preview seperti ini. Ini adalah gambaran kira-kira seperti apa nantinya video yang akan dibagikan pada saat kita melaksanakan pertemuan online. Nah, di sini ada icon untuk bisa mengatur penggunaan mikrofon, mau dihidupkan atau dimatikan. Begitu juga dengan ini adalah untuk kameranya. Kemudian yang ini adalah untuk memberikan efek blur pada latarnya. Nah, ini adalah judul pertemuan yang kita buat tadi. Kemudian kita cukup klik join now. Nah, dan proses pembuatan dari room online atau room pertemuan online sudah berhasil. Karena kita bertindak sebagai host, maka akan muncul informasi terkait pertemuan yang kita laksanakan. Fungsinya adalah agar bisa kita berikan informasi atau sampaikan informasi kepada peserta yang ingin kita ajak untuk bergabung. Caranya itu ada 2. Yang pertama melalui copy joining info, klik di sini, kemudian kita tinggal kopikan saja link yang sudah kita copy ini, misalkan ke WA ataupun ke grup WhatsApp ataupun ke Telegram dan lain sebagainya. Sehingga nanti siapapun yang memiliki link ini bisa bergabung dalam pertemuan yang kita buat. Kemudian cara yang kedua adalah melalui email dengan cara klik add people di sini. Misalkan kita tulis kita ingin mengirimkan undangan kita ke email ini misalnya. Oke. Kemudian kita klik send email. Nah, nanti di email dari penerima itu akan muncul. Nah, ini. Saat ini sedang berlangsung seminar atau pertemuan online. Nah, Anda diundang untuk bergabung. Nanti si peserta cukup klik di sini dan dia nanti akan diarahkan ke halaman meet.google.com tadi. Begitu. Kemudian, kalau sudah, kita berarti sudah berhasil membuat room meeting secara online melalui Google Meet, maka bagian yang kedua adalah interaksi yang dapat kita lakukan pada saat melaksanakan pertemuan melalui Google Meet. Nah, pada dasarnya itu ada dua interaksi, yaitu secara tertulis atau melalui tulisan adalah dengan fitur chat with everyone seperti ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan apapun pesan yang ingin kita sampaikan di dalam
kegiatan pertemuan ini secara tertulis. Nah, misalnya Assalamualaikum, misalnya selamat malam semuanya. Nah, nanti semua peserta yang bergabung di dalam pertemuan ini bisa melihat chat dan juga bisa membalas atau menjawab chat yang kita kirimkan. Nah, di sini nanti akan muncul siapa saja yang bergabung di dalam pertemuan kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi yang bisa dilakukan melalui Google Meet. Nah, interaksi yang kedua adalah dalam bentuk sharing file. Sharing file ini itu bisa dilakukan baik oleh host yang membuat pertemuan maupun oleh peserta. Jadi tidak ada batasan di sini, tidak harus host yang bisa melaksanakan itu. Nah, caranya adalah cukup dengan klik present now. Kemudian nanti akan muncul 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah your entire screen, berarti kita membagikan layar yang saat ini kita buka. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan pada saat kita men-share dari layar kita, itu bisa terlihat oleh si peserta. Kemudian kalau a window, berarti kita memilih jendela tertentu yang ingin kita tampilkan ke peserta pertemuan. Kemudian karena saya menggunakan Chrome, maka ada pilihannya share dari tab Chrome gitu. Nah, untuk ini saya coba yang Windows saja. Nah, di sini adalah laman kerja yang saat ini terbuka di dalam laptop yang menampilkan presentasi. Saya pilih misalkan ini, kemudian kita klik share. Nah, nanti si peserta akan bisa melihat tampilan dari file yang kita bagikan ini. Nah, misalnya kita buat di full screen, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian host itu akan muncul tampilan hanya file yang kita atau sedang di-share saja. Tapi sementara pada bagian si peserta itu selain share file yang kita bagikan, juga ada muncul tampilan dari peserta yang tengah bergabung di dalam meeting ini. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai dalam pembagian layarnya atau sharing screen-nya, maka cukup klik stop sharing. Nah, kemudian kita bisa kembali ke halaman awal dari Google Meet yang kita laksanakan. Nah, itu kira-kira bentuk interaksi yang bisa kita lakukan dalam pertemuan melalui Google Meet. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mengakhiri pertemuan kita atau keluar dari room, itu cukup klik sini, leave call. Oke, maka kita sudah berhasil meninggalkan ruangan meeting kita saat ini. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, bagaimana cara kita membuat undangan meeting untuk satu waktu tertentu. Nah, karena kalau tadi itu kan berarti sebenarnya saat ini berlangsung. Nah, kita menjadwalkan untuk waktu tertentu, maka kita bisa gunakan fitur calendar.google.com atau Google Calendar. Nah, terlebih dahulu Anda harus login pastinya menggunakan akun Gmail masing-masing. Kemudian untuk membuat undangan cukup mudah, tinggal klik create. Nah, buatkan judulnya, misalnya pertemuan online 2. Nah, kita atur waktunya, mau kapan, misalnya besok, jamnya bisa dipilih, mau jam berapa, misalnya jam 9.30. Nah, mau sampai jam berapa bisa diatur, ada pilihannya di sini, waktunya bisa dipilih, misalnya kita pilih 30 menit. Nah, berarti jam 9.30 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian di sini kita bisa menambahkan siapa yang akan kita kirimkan undangan untuk pertemuan ini. Nah, misalnya saya cobakan yang tadi, akunnya. Oke, misalkan ini. Kemudian kita bisa menambahkan lokasinya. Misalkan kita tambahkan lokasi saat ini. City misalnya. Kemudian kalau di sini akan ingin kita berikan sedikit deskripsi, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam pertemuan online 2. Demikian disampaikan. Terima kasih.
kemudian setelah kita menuliskan deskripsi ini, kita bisa memberikan juga pemberitahuan notifikasi. Nah, misalkan nih kita memberikan notifikasi 10 menit atau 15 menit. Nah, ini bisa dipilih saja. Misalkan 10 menit, maka nanti tujuannya adalah ketika 10 menit waktu seminar atau pertemuan akan dimulai, maka dia akan muncul notifikasinya bahwa 10 menit lagi bakal ada pertemuan online. Nah, nanti kita cukup klik, kalau sudah seperti ini kita isi bagian-bagian datanya, cukup klik save. Nah, akan muncul pemberitahuan apakah Anda ingin mengirimkan invitation email ke Google Calendar dari tamu, send. Ya, ini karena saya menggunakan akun dari suatu instansi, maka dia menanyakan apakah ingin mengirimkan undangan ke akun ini ya. Kita invite saja, oke. Nah, kemudian nanti di bagian penerima email akan muncul, bentar. Oke, nah ini adalah invitation atau undangan. Nah, ini undangan yang kita buat tadi. Nah, kita melaksanakan atau mengundang si akun untuk bisa bergabung dalam pertemuan online 2 dilaksanakan pada tanggal 10 November jam 9.30 sampai jam 10 pagi. Nah, di sini. Nah, nanti ini kita bisa memilih apakah kita ingin bergabung, mengikuti, mungkin atau tidak. Nah, di sini untuk memberitahu nantinya kalau misalnya kita klik yes, maka pada si akun pembuat undangan itu akan muncul atau dikirimkan notifikasi bahwa Anda menghadiri pertemuan ini. Nah, kira-kira itu bentuk materi dari penggunaan Google Meet pada kegiatan pertemuan online. Demikian video yang dapat disampaikan atau diberikan pada kesempatan ini. Semoga menambah ilmu kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.